Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi barusan beberapa menit yang lalu saya baru selesai melaksanakan tes simulasi belajar untuk CGP angkatan 10. Alhamdulillah saya mengajar beres, cuman ada satu yang disayangkan, yaitu terlewat ketika menyebutkan manfaat pembelajarannya itu terlewat. Harusnya kan di awal kita menyebutkan manfaat pembelajaran, nah itu terlewat, tapi saya ingat di akhir pembelajaran, jadi masih saya sampaikan walaupun di akhir pembelajaran, seperti itu. Tadi pertanyaan yang saya dapatkan itu ada 3. Yang pertama itu menanyakan kekurangan, kelebihan ketika simulasi belajar yang Anda lakukan barusan, katanya gitu. Tentu saja yang pertama kekurangan saya mengatakan bahwa tadi yang lupa atau terlewat untuk menjelaskan manfaat pembelajaran. Tapi memang di akhir pembelajaran ingat, jadi sempat saya katakan walaupun itu di akhir pembelajaran. Satu, itu kekurangannya. Yang kedua itu saya sedikit gugup karena mungkin karena saya sedikit gugup dan tidak seluwes ketika mengajar di kelas barusan itu ya. Sama kalau kelebihannya, yang pertama saya katakan bahwa saya sudah menggunakan metode cooperative learning sehingga siswa dapat berdiskusi dengan temannya. Yang kedua, saya sudah melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekolah. Kalau kalian penasaran bisa dilihat, ada di video sebelumnya ketika simulasi mengajar, saya sudah upload ketika saya latihan simulasi mengajar, seperti itu. Terus yang ketiganya, kelebihannya itu sudah membangun anak supaya dia lebih berpikir kritis. Selesai. Pertanyaan kedua, apa yang Anda lakukan, apa bedanya gitu yang akan Anda lakukan ketika barusan simulasi dan ketika nanti pas ada peserta didiknya. Saya langsung jawab secara singkat saja. Yang akan berbeda itu ketika saya controlling kelompok, karena saya kan menggunakan lingkungan sekolah untuk pembelajaran. Jadi si anak itu dikeluarkan dari kelas untuk menuju tempat-tempat yang berbeda seperti perpustakaan, kantin, koperasi, koridor sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang akan saya beda lakukan itu ketika controlling melihat proses pembelajarannya, sedangkan waktunya itu terbatas. Jadi mungkin saya akan berjalan dengan lebih cepat agar dalam waktu 20 menit tersebut saya bisa melihat ke seluruh kelompok dan menilai proses pembelajarannya, seperti itu. Sudah seperti itu saja. Dan yang terakhir, penilaian apa yang Anda rancang, katanya, sebutkan dan jelaskan. Saya merancang 3 penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap itu saya lakukan dengan observasi, melihat bagaimana sikapnya di kelas. Apakah misalnya ketika dia akan berbicara dia mengacungkan tangan terlebih dahulu, apakah ketika ia misalnya ingin ke toilet dia izin terlebih dahulu, dan sikapnya ketika berkelompok itu bagaimana. Kedua, pengetahuan. Penilaian yang saya rancang untuk memiliki nilai pengetahuan itu dengan melihat hasil kerja kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya, hasilnya sesuai tidak dengan iklan yang dipilih, karena saya mengajarkan tentang teks iklan yang dipilih apakah sudah sesuai atau belum dengan maksud, contohnya dia melihat iklan apakah iklannya itu sudah sesuai, apakah pengungkapan tujuan iklan itu sudah sesuai, apakah memang sudah benar, sejauh mana gitu, seperti itu untuk pengetahuan. Dan jika dirasa kurang, biasanya saya juga akan memberikan tugas secara individu supaya lebih bisa melihat bagaimana pengetahuan secara individunya. Dan kalau keterampilan, saya nilai dari presentasi kelompok bagaimana dia keterampilan berbicara, seperti itu saja. Dan terakhir, akan Anda apakan nilai tersebut?
akan Anda apakan nilai yang Anda peroleh tersebut. Yang pertama, ketika anaknya itu sudah melebihi KKM, maka akan diadakan pengayaan dengan memberikan soal yang lebih sulit. Ketika anak yang kurang, misalnya kita adakan remedial. Yang biasanya saya lakukan itu remedial dengan yang sudah mampu itu membantu yang kurang, maksudnya dengan tutor sebaya seperti itu. Seperti itu saja, tanya jawabnya itu hanya sebentar tadi. Simulasi mengajarnya juga sebentar, jadi hanya memang 30 menit saja. Tadi saya menunggu dari jam, karena saya sesi 6 masuk di jam 2.30, tapi saya sudah masuk di jam 2.15, tetapi asesor yang satu masuk di jam 2.20 dan asesor satunya lagi jam 2.30. Jadi tadi sempat menunggu, kemudian disetting dulu bagaimana saya harus berdiri, apa disetting dulu sama asesornya, sok dicobain gitu berdirinya di mana, tangan sampai kepala itu harus terlihat jelas, tidak terpotong. Dan tidak lupa tadi juga sebelum simulasi mengajar, konfirmasi menggunakan KTP terlebih dahulu. Sekian, semoga bermanfaat. Semangat buat yang mau simulasi mengajar. Semoga lancar, Allah mudahkan, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.